kembali ke Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para terkiram, para hadirin sekalian, para partisipan, baik yang melalui Zoom maupun melalui Facebook, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni amanah kesehatan kita, amanah iman Islam kita, amanah untuk meniti kehidupan kita, terutama di minggu akhir di bulan puasa tahun ini. Mudah-mudahan di minggu akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan kekuatan, memberikan ma'unah, memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Para hadirin sekalian, di kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk memanfaatkan kesempatan, insya Allah saya Suendi bersama Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin semua, kita akan sama-sama menyimak terkait dengan salah satu kitab literatur di bidang pendidikan Islam. Dalam hal ini adalah kitab Taysirul Khalaq yang dikarang oleh Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Sebelum memasuki pada pembahasan, izinkan kita akan mengetahui ataupun mendiskusikan terlebih dahulu tentang pendidikan Islam. Para hadirin, pendidikan Islam dalam hal ini adalah kita akan lebih banyak melihat bagaimana pemikiran dari tokoh-tokoh pendidikan kita di dunia ini itu sesungguhnya memiliki landasan yang sangat luar biasa. Bahwa misalnya salah satu disertasi yang ditulis Syekh Hamdur Rahman Saleh Hamdulillah dalam disertasi beliau Educational Theory A Quranic Outlook yang diterbitkan di Ummul Qura University tahun 1982, beliau menyatakan bahwa pendidikan Islam itu sesungguhnya harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW seringkali mendatangi Gua Hiro. Lalu kemudian pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah 5 ayat dari surah Al-Alaq, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra warabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Abdurrahman Saleh Hamdulillah ini, beliau mengatakan bahwa ayat 5 ayat yang diturunkan oleh Allah ini sesungguhnya ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan. Ya, ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan.
Uh, Iqra, kita lihat Iqra di situ sebuah perintah dari Allah untuk membaca. Sampai di situ terulang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan Iqra warabbukal akram. Bacalah. Kata-kata baca tentu ini adalah kata yang melekat dengan pendidikan. Bahkan di situ juga ada alama, allazi allama bil qalam. Alama itu juga adalah mengajarkan. Bil qalam, qalam itu adalah pena. Kemudian malam ya'lam yang menurut Abdurrahman Salih Hamdulillah ini sesungguhnya adalah kurikulum. Jadi dalam pemikiran Abdurrahman Salih Hamdulillah dalam disertasinya itu, ayat yang pertama kali diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ayat yang terkait dengan pendidikan. Dan ini maknanya kata beliau, ketika Rasulullah SAW Nabi Muhammad beliau seringkali datang ke Gua Hiro itu adalah dalam konteksnya bagaimana bagaimana mengajarkan, membenahi dan mengajak masyarakat di Mekah ketika itu untuk kembali ataupun untuk pada jalan yang benar. Nah, lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban surah Al-Alaq ayat 1 sampai dan ayat yang kelima ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya para hadirin sekalian, ini kalau toh kita ingin membenahi diri kita, kalau toh kita ingin membenahi keluarga kita, kalau toh kita ingin membenahi bangsa dan negara ini, maka lakukanlah dengan pembenahan pada aspek pendidikan ini. Itulah makna yang tersirat dari kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 5 ayat yang pertama sebagai wahyunya itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ayat-ayat pendidikan ini. Ini. Oleh karenanya para jamaah sekalian, para bapak dan ibu sekalian, jadi ayat Al-Quran ataupun ya Al-Quranul Karim itu ada sesungguhnya kitab yang mengajarkan tentang pendidikan. Baik. Bahkan di dalam berbagai literatur disebutkan kitab suci misalnya. Kitab suci kita itu dengan berbagai macam varian nama. Pertama Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah sesungguhnya bacaan. Yang kedua adalah Alkitab. Alkitab itu artinya apa? Tulisan. Jadi membaca dan menulis itu adalah makna atau kata-kata yang dekat dengan pendidikan, dan itu artinya kitab suci kita itu adalah erat kaitannya dan memiliki muatan yang sangat dominan sesungguhnya dengan pendidikan itu. Nah, ini dikonfirmasi misalnya para bapak sekalian, maaf, Syekh Abdul Wahab Khalaf misalnya di dalam kitab Ilmu Ushul Fiqih. Menurut beliau jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.360 ayat. Memang ini jumlah yang jumlah ayat yang ada mengatakan 6.666, ada yang mengatakan yang lain. Ini memang ada perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, yang menurut dalam kitab Ilmu Ushul Fiqihnya karya Abdul Wahab Khalaf, beliau mengatakan ada 6.360 ayat. Nah, kritikan dari Syekh Abdul Wahab Khalaf itu, mohon maaf betul, dari 6.360 ayat, kita itu seringkali menjadikan Al-Quran, mohon maaf ini bukan salah, ya, tetapi sama sekali bukan salah, tetapi ini kita menjadikan lebih besar, lebih banyak menempatkan Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum. Betul, Al-Quran itu adalah sumber hukum. Tetapi kalau toh dilihat pada aspek sisi kuantitas ayatnya itu plus minus hanya sekitar 5,8% atau hanya bersekitar 368 ayat. Bayangkan. Ini kritikan bagi kita semua para hadirin sekalian. Kritikan buat kita semuanya bahwa konsentrasi kita itu lebih besar, lebih banyak terkait dengan ayat-ayat ini adalah pada 5,8% saja. Bayangkan. Kalau toh dirinci lagi, misalnya ayat-ayat yang terkait dengan ibadah, sholat, puasa, haji, zakat,
itu hanya sekitar 140 ayat. Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum keluarga itu hanya 70 ayat. Perdagangan itu 70 ayat. Kriminal, hudud itu misalnya 30 ayat. Relasi Islam dan non-Islam itu 25 ayat. Tentang pengadilan itu 13 ayat. Hubungan kaya miskin itu 10 ayat. Persoalan kenegaraan 10 ayat. Totalnya itu 368 ayat atau 5,8. Artinya kritikan bagi kita, para jemaah sekalian, para hadirin, bahwa ini kita masih banyak sejumlah 94,2% ayat-ayat kita ini yang masih belum banyak kita ungkap, belum banyak kita jadikan pada posisi yang semestinya. Taruhlah ini ada persoalan-persoalan tentang, ya di situ yang kemudian ada ayat-ayat terkait dengan pendidikan, ada ayat-ayat yang terkait dengan sejarah, ada ayat-ayat yang lain. Nah, oleh karenanya para hadirin sekalian, ini kritikan buat kita sekali lagi. Mari kita jadikan ayat Al-Quran itu adalah pada ayat hukum oke, kita lanjutkan, tetapi juga pada aspek dimensi yang lain, misalnya pada dimensi pendidikan ini, saya kira patut untuk kemudian kita sama-sama perhatikan bersama. Nah, ini sebuah perbandingan di dalam metodologi kerangka keilmuan yang seringkali dikembangkan di perguruan tinggi. Misalnya, saya ingin memperbandingkan antara ilmu usul fikih yang lalu kemudian nanti akan melahirkan persoalan disiplin fikih, dan itu adalah bidang hukum Islam. Sementara yang di sisi yang lain itu di situ ada filsafat pendidikan Islam yang kemudian itu diturunkan ke dalam ilmu pendidikan Islam, dan itu adalah bagian dari core bisnisnya dari pendidikan Islam. Ada kesan bahwa kita masih belum menempatkan ini secara seimbang. Ini lagi-lagi ini persoalan usul fikih hukum Islam ini adalah sangat bagus adanya. Kita butuh terhadap ini. Tetapi pada persoalan ini, filsafat pendidikan Islam yang kemudian di dalamnya itu adalah tentang mengajarkan bagaimana ilmu pendidikan Islamnya sebagai core bisnis dari pendidikan Islam. Ayat-ayat yang di dalamnya terkait dengan ini itu sekali lagi belum banyak diungkap. Oleh karenanya pada jemaah sekalian, ini perlu untuk kemudian direnungi bersama. Yuk kita sama-sama mengungkap ayat-ayat Al-Quran itu, mengungkap hadis-hadis itu dalam konteks pendidikan. Ini. Nah, para hadirin sekalian, dalam persoalan pendidikan Islam pun sesungguhnya sama seperti halnya pada persoalan dengan hukum Islam tadi. Bahwa di dalam hukum Islam kita menempatkan hadis Nabi ini adalah sebagai sumber pokok di dalam sumber menentukan hukum. Maka dalam pemikiran pendidikan Islam pun sama, hadis Nabi itu adalah sebuah teks, ya, sebuah naskah, sebuah bacaan yang harus diungkap dalam konteks pendidikan Islam. Sama. Kemudian demikian juga nanti hadis Nabi itu diajarkan ataupun disampaikan kepada para sahabatnya, diajarkan lagi kepada para tabiin dan tabiin dan seterusnya generasi berikutnya. Nah, hal yang sama juga ini terjadi tidak hanya pada persoalan hukum tetapi juga pada persoalan pendidikan. Jadi inilah para hadirin sekalian, kita ingin dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan menjadikan kesempatan ini kita akan sama-sama ngaji pendidikan Islam yang sumber-sumbernya adalah tentu bersumber dari ayat-ayat, bersumber dari hadis Nabi, dan juga bersumber dari para pemikiran-pemikiran ini, pemikiran para tabiin, pemikiran para tabiin dan seterusnya. Nah, kita insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini akan mengambil salah satu pemikiran pendidikan Islam yang dihadirkan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Sama seperti halnya tokoh-tokoh dalam hukum Islam pun, ya ada Wahab Zuhaili, ada siapa yang lain, itu dalam konteksnya hukum Islam. Sekarang ini kita konteksnya adalah pendidikan Islam. Gitu. Nah, periodisasi pendidikan Islam pun para sekalian sesungguhnya juga sama. Ada pada periode masa Nabi, periode pertumbuhan pendidikan Islam. Pada masa Nabi ini adalah periode di mana Rasulullah SAW melakukan pembinaan pendidikan Islam. Beliau
tegaskan bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, bersikap dengan sopan santun terhadap orang lain, dan seterusnya. Lalu kemudian juga pada periode pertumbuhan berikutnya itu adalah periode yang kedua berlangsung sejak zaman Rasulullah hingga dinasti Umayyah, dan periode ini itu melahirkan ilmu-ilmu nakliyah yang sangat berkembang ya. Dan kita tahu pada periode ini adalah luar biasa pada masa yang pemikiran-pemikiran yang sangat rasional juga ini muncul pada masa ini, dimotori pada masa ini. Lalu kemudian periode kejayaan ini sangat fantastis, yaitu berlangsung sejak zaman berdirinya dinasti Abbasiyah hingga runtuhnya Baghdad. Dan di sini pun pada periode ini ilmu-ilmu akliyah berupa ilmu pengetahuan teknologi berkembang demikian besar ya. Demikian juga instrumen layanan pendidikan pun sudah mulai hadir ya. Dalam hal ini adalah di Al-Azhar ya. Itu yang kemudian sampai belakangan itu berkembang ke dalam dunia di Indonesia ini, pendidikan di Indonesia. Kemudian muncul lagi pada periode kemunduran pendidikan Islam, ya ini periode sejak runtuhnya Baghdad, karena ketika waktu itu Baghdad hancur oleh Hulaguhan pada tahun 1258, dan situlah semua kejayaan-kejayaan pendidikan, penerjemahan buku, kemudian juga layanan-layanan pendidikan itu hancur total ya, hancur ketika Baghdad diruntuhkan oleh Hulaguhan. Dan ini kemudian banyak budaya-budaya ilmu pengetahuan dipindahkan ke dunia barat. Dan kemudian terakhir periode pembaharuan pendidikan Islam yaitu ditandai dengan didudukinya Mesir oleh Napoleon Bonaparte, dan inilah adalah awal Islam bangkit dari masa kelam itu. Dan kalau toh periodisasi ini meminjam dengan periodisasi yang dikemukakan oleh almarhum Profesor Nasution, beliau juga jadi periode sisa pendidikan Islam sesungguhnya itu juga lekat dengan periode pembaharuan pemikiran di dalam Islam ya. Ada periode klasik, ada periode pertengahan, dan juga periode modern. Jadi ada relasi antara sebuah kemajuan umat itu sesungguhnya sangat tergantung dari bagaimana ketika itu masyarakat Muslim menempatkan pendidikan itu. Kalau toh instrumen pendidikannya itu mengembangkan dengan nalar yang kritis, maka itu kemudian berefek terkait dengan kemajuan di bidang peradaban keislaman. Jadi demikian juga pada ketika madrasah misalnya muncul, di situ ada banyak orang-orang yang mengalami penambahan pengetahuan ya, kemudian juga ada transfer of knowledge dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui instrumen pendidikan itu yang kemudian juga memberikan efek terkait dengan kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan dalam bidang hukum, dan seterusnya. Jadi pendidikan Islam sesungguhnya sangat kontributif terkait dengan aspek-aspek yang lain. Yang saya kira ini pun perlu untuk kita sama-sama jamah ya, kita sama-sama renungi, sama-sama kita bahas bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, ada sejumlah literatur ya, misalnya yang mengatakan, coba bayangkan ketika pada masa zaman kejayaan pendidikan Islam, yang namanya toko buku itu tidak hanya dijadikan sebagai instrumen ekonomi. Toko buku itu tidak hanya sekedar jual beli, tetapi toko buku itu dilakukan tradisi-tradisi akademik yang dikelola, yang dikembangkan oleh pemilik toko buku itu. Apa itu? Dia membuat bedah buku. Dia membuat sayembara. Siapa yang bisa menuliskan gitu ya sebuah teks tertentu yang berkualitas, maka kemudian dari toko buku pun sama itu memberikan apresiasi. Bahkan pada masa itu pun oleh pemerintah, oleh negara juga memberikan perhatian yang satu luar biasa. Jadi ketika pemerintah itu memberikan afirmasi yang sangat bagus, yang sangat cukup terkait dengan layanan pendidikan, maka itu efeknya itu adalah terkait dengan kemajuan, kejayaan, terkait dengan dengan peradaban keislaman itu akan berdampak ke sana. Jadi ini
Intinya pendidikan Islam tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang remeh, tapi pendidikan Islam itu memiliki efek, memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap dunia atau dimensi-dimensi yang lainnya. Ya, selanjutnya para teman sekalian, kita akan kita akan lihat juga pada sebentar ya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan dipartisipan yang lor kita karuan itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang kitab Taisirul Akhlaq, Ilmul Akhlaq ya. Kitab yang ditulis oleh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Kitab Taisirul Akhlaq fi Ilmil Akhlaq ini ya ini sangat disayangkan. Saya menghunting beberapa riset, beberapa penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, terutama di perguruan tinggi kita. Ini ada banyak skripsi dan juga riset-riset yang lain yang membahas tentang Taisirul Akhlaq fi Ilmil Akhlaq ini. Hanya saja ketika skripsi itu mengungkap tentang siapa itu Hafidz Hasan Al-Mas'udi, ini ada satu elaborasi yang kurang tepat. Ada elaborasi yang kurang tepat. Apa itu? Elaborasinya adalah Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini adalah ulama Al-Azhar. Kitab ini baru diselesaikan itu pada tanggal 26 Jumadil Ula 1337 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1918. Jadi ini adalahnya abad ke-20. Nah, yang saya dapatkan itu ternyata ketika membahas tentang Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, ini mereka ini kawan-kawan kita itu membahasnya tentang sama sih namanya Hasan Al-Mas'udi, tetapi itu bukan penulis kitab ini, yakni Abul Hasan Ali bin Husain Ibnu Ali Al-Mas'udi, yang beliau ini adalah pada abad ke-9 Masehi, yang lahir pada tahun 895 Masehi ya, kemudian meninggal pada tahun 1956 abad ke-10. Jadi ini artinya ada koreksi bagi kita semuanya, terutama kawan-kawan di perguruan tinggi kita ini. Tolong kalau toh ada melihat biografi, lakukanlah merujuk pada literatur yang otoritatif ya. Jangan mengambil dari asal-asalan ya. Saya mendapati ini, saya nggak perlu menyebutkan skripsi mana saja, yang pasti itu lebih dari 2 atau 3 skripsi dan 2 atau 3 perguruan tinggi keagamaan kita yang ketika ini menulis tentang Taisirul Akhlaq ya, itu malah justru biografinya itu Abul Hasan Ali bin Husain. Ini kalau Abul Hasan bin Husain ini adalah seorang tokoh abad ke-9 sampai dan ke-10. Peserta orang kita karena ini. Ya. Iya ngomong bentar. Ya, jadi ini ada mana tadi? Ya. Jadi ada kekurang tepatan di dalam membahas siapa itu Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi tadi. Yang Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi itu merujuknya pada penulis kitab yang sangat luar biasa, yakni kitab Murujuz Zahab ya. Dan ini adalah sebuah kitab yang sangat fantastis yang mengolaborasi, mengawinkan antara sejarah dan geografi ilmiah. Dan kalau Abul Hasan
Ali bin Husain ini adalah seorang guru yang kemudian memiliki murid yang sangat luar biasa. Di sana ada muridnya itu ada Al-Jubai, seorang tokoh teologi Mu'tazilah, Al-Asy'ari juga tokoh teologi Asy'ariyah, Abu Bakar Muhammad Zakaria Ar-Razi juga ahli kimia dan seterusnya. Ini Abu Hasan Ali bin Husain. Jadi ini tolong kritikan buat kita semuanya ketika menulis tentang biografi Hafidz Hasan Al-Mas'udi, penulis kitab Taisirul Khalaq, itu jangan sampai salah mengutip kutipan-kutipan ataupun sumber-sumber literaturnya. Baik, karena hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki pada kitab Taisirul Khalaq ini. Jadi kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq ini di dalamnya terdiri atas 31 bahasan. Ada 31 pembahasan yang kalau toh kita klasifikasi itu terbagi menjadi 3, yakni ada kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nggak banyak, hanya 1 bahasan saja. Kemudian ada lagi nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan keluarga dan lingkungan, itu jumlahnya sangat besar ya, sangat banyak. Itu ada 14 bahasan, yakni etika tentang guru, murid, orang tua, sanak famili, tetangga, pergaulan, kerukunan, persaudaraan, dan seterusnya itu. Dan ada lagi nilai pendidikan yang berhubungan dengan diri sendiri yang terdiri atas 16 bahasan yang terkait dengan etika, jujur, bohong, amanah, ifah, murah, dan seterusnya. Nah, para jamaah sekalian, hadirin sekalian, ini insya Allah mudah-mudahan dalam waktu bulan suci Ramadan kita akan bahas terkait dengan isi dari kitab ini yang terdiri dari 31 bahasan ini. Baik, jadi ini pengantar awal ya yang terkait dengan pendidikan Islam itu tadi. Ada sejumlah koreksi dan ada sejumlah masukan buat kita semuanya. Mari kita tempatkan sumber-sumber keislaman kita itu tidak hanya pada aspek hukum, tapi juga pada aspek pendidikan. Ini pun penting ya. Ini penting. Baik. Mungkin satu hal lagi yang perlu untuk saya sampaikan kepada hadirin sekalian terkait dengan maksud ataupun tujuan akhir dari pendidikan Islam itu. Ya, tujuan pendidikan Islam ini. Kemana sih sesungguhnya pendidikan Islam itu mau diarahkan? Maka seringkali saya sampaikan terkait dengan hal ini adalah untuk mengetahui tujuan akhir dari pendidikan Islam, maka kita harus tahu dulu terhadap kedudukan kita. Jadi sebagai manusia. Manusia itu memiliki fungsi. Pertama adalah fungsi kehambaan. Hamba Allah sebagai abdullah. Dan ini sudah dinyatakan di dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku menciptakan jin dan manusia katakan hanya untuk beribadah. Kemudian yang kedua adalah khalifah di muka bumi ya. Khalifah di muka bumi ini beda dengan khilafah sama sekali, beda. Khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi ini adalah berbasis pada atau berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 30. Ini ja'alun fil ardi khalifah. Yang artinya sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah di muka bumi itu? Sebagai penguasa, pemimpin, pengayom, dan wakil Tuhan yang diberikan otoritas untuk mengelola alam muka bumi ini, alam raya ini. Maka dari dua posisi itu tadi, saya ingin memberikan pemahaman kepada kita semuanya relasi bagaimana dua fungsi itu kemudian dikonstruksi ke dalam sebuah gambar. Maka gambarnya adalah semacam ini. Pertama, ini adalah relasi atau gambar garis kehambaan. Di atas ini adalah Tuhan, di bawah ini adalah manusia. Relasinya relasi kehambaan, dan ini adalah Allah sebagai Tuhan, manusia sebagai makhluk. Ya. Maka garisnya hanya garis satu arah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia wajib untuk menerima apa adanya. Ini berbeda dengan garis kekhalifahan ya yang tadi. Relasinya adalah relasi manusia dengan alam raya.
dan garisnya itu adalah garis saling. Dan ini artinya ketika kita saling, maka rasionalitas dipentingkan, keadilan diwajibkan. Gitu. Artinya, hadirin sekalian, segala hal yang terkait dengan tata hukum, tata nilai, perilaku, dan seterusnya yang terkait dengan hubungan kemanusiaan itu, maka harus mencerminkan terhadap keadilan itu. Harus mencerminkan rasionalitas itu. Gitu. Ini ketika relasinya antara manusia dengan alam raya. Nah, para hadirin sekalian, kalau kita meminjam dari garis ini, maka meminjam teori matematika yang di atas itu adalah bernilai plus, kemudian di sebelah kanan itu bernilai plus. Sementara yang di bawah dan sebelah kiri itu adalah bernilai negatif. Dan di sini akan terjadi ada 4 tipologi orang. Tipologi yang pertama berada di sini, ya ini berada di ruang pertama, ruang 1. Ini apa maknanya? Maknanya adalah orang yang dia ini sukses plus, ya, plus itu artinya sukses. Dia itu sukses sebagai hamba Allah, hubungan kepada Allahnya itu sukses, ya, rajin zikirnya, wakal sholatnya, ibadahnya, dan seterusnya. Demikian juga dia itu sukses sebagai khalifah di muka bumi, yang artinya relasi antara sesama manusia itu, sesama alam itu. Ini orang pertama. Jadi dia sukses sebagai hamba Allah, juga dia sukses sebagai khalifah di muka bumi. Dia itu soleh secara individual kepada Tuhannya, juga soleh secara sosial terhadap sesama. Ini ada di ruang pertama. Ruang yang kedua, maka ini adalah orang yang dia itu sukses sebagai sebagai khalifah di muka bumi. Plus dia berada di sini, tetapi hubungan dengan Tuhannya itu gagal. Dia orang kaya, dia orang kalau ngomongnya juga bagus dan seterusnya, juga memiliki persaudaraan, memiliki pemahaman yang bagus, ya, menjunjung tinggi kemanusiaan, tetapi hubungan dengan Tuhannya itu dia gagal. Ini adalah orang yang berada tipologi yang ketiga, yang kedua ini. Nah, dia itu orangnya santun, tetapi dia nggak pernah sholat, kira-kira itu. Dia itu orang kaya, tapi nggak pernah zakat, gitu, nggak pernah berangkat haji juga, ya, mungkin bukan karena sekarang, tapi waktu kemarin atau apa gitu. Nah, intinya adalah ada ruang yang kedua ini adalah orang yang dia sukses sebagai khalifah di muka bumi, tapi dia gagal sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ruang yang ketiga ini adalah minus semua. Artinya dia ini adalah gagal sebagai khalifah di muka bumi dan juga dia gagal sebagai hamba. Dia itu kalau ngomong nyakitin, ya, kalau nggak memiliki nggak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, udah kayak gitu, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tipologi orang yang ketiga. Ada lagi tipologi yang keempat, ya, ini adalah orang yang dia itu sukses sebagai hamba Allah, relasi soleh secara individual kepada Tuhannya bagus, rajin zikirnya, wakal sholatnya, dan seterusnya, tetapi dia itu gagal sebagai khalifah. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ya, ini dia rajin sih rajin ke masjidnya, tapi kalau ngomong nyakitin. Rajin sih rajin, tapi dia itu menjadikan ke atas paham keagamanya itu menjadikan tata nilai sosial, ya, kemanusiaan, kebangsaan itu diporak-porandakan. Semuanya serba disalahkan. Ya, yang ini nggak boleh, yang ini salah, dan bahkan kemudian kesepakatan berbangsa pun itu adalah dinegasikan oleh orang yang semacam ini. Ini ada orang yang berada pada ruang yang keempat ini. Ruang yang keempat ini adalah orang yang ya, memiliki paham keagamaan yang secara individu kepada Tuhannya itu bagus, tetapi dia tidak ditransformasikan di dalam sikap-sikap sosialnya, kesehariannya. Ini adalah orang yang berada pada tipologi keempat ini. Nah, pertanyaannya adalah kemana, atau ya, mau diarahkan kemana pendidikan Islam kita itu? Maka pendidikan Islam ini sesungguhnya akan diarahkan kepada tujuan yang ataupun tipologi yang keempat ini, yang mutakin itu, orang yang pertama itu, yakni dia adalah orang yang sukses sebagai hamba Allah,
dan juga dia sukses sebagai khalifah di muka bumi. Ini. Para hadirin sekalian, ini penting untuk saya ungkap bahwa jangan sampai kemudian layanan-layanan pendidikan yang kita kelola itu hanya mampu mengarahkan ke salah satunya saja. Taruhlah kebijakan-kebijakan yang kita terapkan pun, yang kita lakukan pun, itu hanya mengarah pada salah satu dimensinya saja. Wah, kita ingin mengarahkan pada persoalan ekonomi, tapi misalnya bagaimana dia kesadaran terhadap Tuhannya itu dia tinggalkan. Demikian juga hanya semata-mata aktif terhadap Tuhannya, tapi juga dia tidak menjadikan bagaimana ini pendidikan kita itu bisa memberikan wadah ataupun pengayaan kemampuan-kemampuan untuk bagaimana dia itu terampil, cakap, hidup. Nah, kira-kira itu. Jadi dua hal ini para hadirin sekalian, yakni kesuksesan terhadap Tuhan itu harus kita ajarkan. Demikian juga kesuksesan dia sebagai makhluk sosial, ya sebagai kekhalifahan itu juga harus dilakukan juga. Nah, ini saya kira tujuan dari pendidikan Islam adalah arahnya ke sana. Maaf. Jadi ini arahnya ke sana, dan oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini studi, yang saat ini terus aktif di mana-mana, misalnya mari kita sama-sama ajarkan bahwa pendidikan Islam, atau ya sesungguhnya ini tidak hanya sekedar pendidikan Islam, tapi juga sesungguhnya ajaran Islam itu juga adalah bagaimana menjadikan kita itu, Islam itu memiliki keseimbangan dalam dua hal itu, yaitu sukses sebagai hamba Tuhan dan juga sukses sebagai khalifah di muka bumi. Baik, para hadirin sekalian, ya selanjutnya adalah terkait dengan naskah dari kitab ini, yakni kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq ini. Baik, masih ya. Insya Allah kita akan selesai di jam berapa? Masih ada 9 menit lagi ya. Jadi jam 21.45, jadi 45 menit kita akan tuntaskan. Baik. Seperti tadi yang saya sampaikan, kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq ini terdiri dari 31 bab ya. Dan pada hari ini kita akan coba untuk memasuki bagian-bagian yang memungkinkan untuk kita sama-sama bahas. Ini adalah bahasan yang terkait dengan kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq ini. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Ini adalah sebuah pengantar. Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, beliau menuliskan tentang ilmu akhlak. Jadi kitab ini kitab pendidikan yang dimensinya lebih besar, lebih banyak diarahkan pada persoalan etika. Nah, ilmu akhlak itu apa? Yakni ibaratun an qawaida yu'rafu biha salahul qalbi wa sairil hawasi. Nah, ilmu akhlak adalah ibaratun, merupakan disiplin pengetahuan yang mendeskripsikan an qawaida terhadap kaidah-kaidah yu'rafu yang bisa mengetahui biha dengan kaidah itu salahul qalbi terhadap baiknya hati, wasairil hawasi dan seluruh anggota badan kita ini. Ya, jadi ilmu akhlak itu adalah ilmu yang membicarakan terkait dengan kaidah-kaidah tertentu atau ya norma-norma yang dengan cara itu kita akan bisa mengetahui apakah seseorang itu memiliki hati yang bagus atau tidak. Dan juga itu ketika hati yang bagus tentu akan berdampak terhadap wasairul hawasi, seluruh seluruh anggota badan kita. Nah, jadi hadirin sekalian, ini penting ya. Saya pernah mendapatkan informasi dari salah seorang rekan dokter senior di Rumah Sakit Pondok Indah itu, beliau mengatakan, Mas Hendi katanya, itu
kalau pengen tahu orang yang masuk ke rumah sakit itu rata-rata di atas 70% itu berarti bukan karena sakit fisik. Ini kata pernyataan beliau. Mudah-mudahan beliau ini basisnya adalah basis riset ya. Jadi sekali lagi orang yang masuk ke rumah sakit itu rata-rata konon itu basisnya atau dasarnya atau awalnya bukan karena faktor sakit fisik. Tapi kalau dirunut-runut itu lebih dari 70%-nya karena berasal dari sakit hati itu. Artinya ini pernyataan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa persoalan akhlak itu penting. Kenapa? Akhlak itu terkait dengan sholahul qalbi itu. Baiknya hati kita sama-sama. Wasairul hawasi, dan ini terkait dengan seluruh anggota badan kita. Ini. Wa maudu'uhu, adapun pokok bahasanya al akhlaqu min haitsu at-tahalli bimahasiniha wa takhalli an qabaiha. Al akhlaqu min haitsu at-tahalli. Akhlak itu akan melihat bagaimana orang merhias diri. At-tahalli. Tahalli itu berhias bimahasiniha, dengan kebaikan-kebaikan akhlak itu. Wa takholi, ya, takholi itu artinya meniadakan, ya. Takholi dan tajalli itu ya, menjadi ini takholi itu adalah meniadakan an qabaiha, dan meninggalkan atau ya meniadakan akhlak-akhlak yang tidak bagus. Ini. Jadi ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita akan bisa mengetahui apakah seseorang itu baik atau tidak hatinya itu. Adapun objek dari ilmu akhlak itu adalah at-tahalli bimahasiniha, yakni kita akan mengarahkan pada diri kita semuanya bagaimana kita bisa mencukupkan diri, meriaskan diri dengan akhlak yang baik. Kemudian juga di situ tadi wa takhalli, ya, wa takhalli, dan meniadakan an-qabahiyah dengan meninggalkan akhlak-akhlak yang jahat, yang jelek itu. Wa samratuhu, dan apa ya buahnya ataupun hasil manfaatnya dari akhlak itu adalah sholahul qalbi, baiknya hati, wasairul hawasi fid dunya, dan juga tentram ataupun baiknya jasad kita, ya, baiknya hati dan juga jasad kita di dunia ini. Wal fauzu bi alal maratibi fil akhirati, dan wal fauzu itu artinya kebahagiaan, kemenangan, bi'alal maratibi, dengan derajat yang luhur, derajat yang tinggi, fil akhirati, di akhirat kelak. Nah, ini. Jadi akhlak itu akan mengarahkan bagaimana hati kita itu sama-sama baik, dan juga tadi jasad kita itu juga menjadi jasad yang sehat, ya, karena jasad itu juga sangat terpengaruh dengan hati kita. Hati kita akan memberikan efek terkait dengan kesehatan jasad kita. Itu ketika di dunia. Wal fauzu bi alal maratibi, ya, dan juga kebahagiaan di akhirat nanti dengan bi alal maratibi, dengan derajat yang luhur, dengan derajat yang tinggi. Baik, para jamaah sekalian, itu muqaddimah dari kitab Taisirul Khalaq. Sekarang kita akan memasuki pada bahasan. Wah, ini waktunya sisa 3 menitan lagi, ya. Ya, jadi baik, kalau gitu kita insya Allah untuk terkait dengan takwa, bahasan yang pertama ini kita akan lanjutkan di besok insya Allah di jam 9 sampai jam 9.45 kita akan masuk pada bahasan yang pertama, itu takwa, dan juga nanti akan kita elaborasi dengan bahasan-bahasan berikutnya. Yang pasti tadi di hari ini saya coba untuk mengelaborasi terkait dengan apa itu pendidikan Islam, mengapa kemudian kita ini kelihatannya masih belum besar, masih belum banyak, ya, masih belum banyak mengarahkan perhatian-perhatian kita, termasuk juga mendudukkan sumber hukum kita, sumber ajaran kita, yakni dalam hal ini adalah Al-Quran, hadis, itu belum banyak ditempatkan pada disiplin-disiplin pendidikan Islam. Ya, lebih besar, lebih banyak ditempatkan pada aspek hukum,
ya secara mayoritas. Kemudian tadi juga sudah kita sampaikan kemana sesungguhnya arah dari pendidikan Islam, dan tadi sudah kita singgung mukaddimah dari kitab ini yaitu Taisirul Khalaq terkait dengan apa itu akhlak, definisinya dan juga maudhu'nya ataupun pokok bahasan serta manfaat dari ilmu akhlak ini. Insya Allah kita akan sampai ketemu besok malam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Baik para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian semuanya, kami aturkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook. Saya mohon maaf ini tadinya mau kita coba share juga di YouTube, tapi ternyata kelihatan masih belum dapat akses dari YouTube-nya. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang berbeda kita akan siarkan juga melalui YouTube. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.